kondisi paling atas di Sumbersari. Jadi kita sudah mulai nyisiri yang paling atas Sumbersari. Kita bawa makanan, tapi nggak ada penghuni, pada turun semua. Assalamualaikum Mas Sofan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Sofan? Alhamdulillah sehat. Waduh, ini beruntung sekali saya bisa menghadirkan Mas Sofan di sini. Saya juga beruntung sekali ada kesempatan untuk hadir di sini. Alhamdulillah. Ini pertama kali Mas ini, terus terang ini saya Sama. derdek juga ini. Jadi ini adalah konten pertama kali dengan Mas Sofan, dan sebenarnya saya tuh pingin dulu angan-angan tuh membuat buku, mimpi-mimpi saya itu membuat buku untuk perjalanannya Mas Sofan. Tapi kok itu bukan ranah saya, bukan ilmu saya, masih belum belajar. Akhirnya ya mungkin dari sini bisa jadi buku tapi bentuk digital ya Mas. Lebih mengenal, lebih tepat sasaran. Iya. Singkat padat berisi. Kesibukannya apa Mas Sofan sekarang? Ya seperti biasa, adventure Adventure terus. Iya, adventure. Jibril gimana kabarnya Jibril? Alhamdulillah. Kemarin Oh. sempat kontak-kontak. Kamu kerasan sekali, saya bilang. Di mana tuh Mas? Di Mesir. Di Mesir sekolah sekarang? lagi, sekolah di sana. Itu restunya lah. Kuliah ya? Kuliah. Ya dapat beasiswa. Alhamdulillah. Terus perhitungan kami juga biaya hidup lebih murah kayaknya daripada di Indonesia. Kalau ketemu Mas Sofan ini, saya ini bingung. Lihat VT-nya Mas Sofan ini, apa yang perlu diangkat ini banyak sekali, Mas. Tapi karena dari hobinya Mas Sofan atau dari basicnya Mas Sofan adventure, dan lagi happening juga sekarang adventure, mungkin kita bicara tentang adventure ya Mas ya. Adventure trail khususnya. Bicara tentang adventure Mas Sofan, boleh cerita Mas Sofan, awal mula Mas Sofan itu bergelut di bidang trail adventure ini sejak tahun berapa sejarahnya itu? Ya kita potong di trailnya aja dulu ya. Adventure panjang banget nanti. Oh lah, kita boleh fokus ke trail ya. Trailnya aja dulu ya. Tapi kalau adventure apa aja Mas selain trail itu Mas yang jadi Mas Sofan dulu deh. sekedar cerita ya, sekedar cerita. Jadi orang tua saya dulu itu bidan di tahun 60-an. Kalau mau menolong orang mau melahirkan, itu aksesnya single track, jalur-jalur kayak gitu mesti naik kuda. Tahun berapa itu? Tahun 60-an. Jadi mesti naik kuda, kemana-mana naik kuda. Ya. Jadi ketika itu hamil saya, dipakai naik kuda untuk nolongi orang yang melahirkan. Itu sempat pendarahan ya, bleeding kayak gitu. 3 kali pendarahan. Jadi dipikir saya dulu lahir cacat. Makanya banyak orang mengatakan born to adventure. Kita nggak masih pregnant, jadi masih dalam kandungan sudah berpetualang. Adventure, iya, Masya Allah. Terus setelah itu Mas Sofan lebih masuk ke dunia trail adventure. Adventure itu tahun 80-an. Motor ya? Iya, motor 80-an lah waktu itu. Jadi karena saya lihat motor trail ini punya daya jelajah yang tinggi. Kemana saja kita bisa, mau masuk ke hutan, ke gunung dan sebagainya bisa. Saya kok cenderung motor ini cocok buat saya. Gitu. Waktu itu ya pemikiran cuma itu aja, nggak ada. Mau ke aspal bisa, tapi mau ke hutan, ke dalam hutan, ke gunung, ke sungai itu daya jelajahnya tinggi, itu aja. Jadi kalau kelihatan keren itu kan cuma efek samping aja. Kelihatan keren. Eksesnya. Mulai tahun berapa Mas? Mulai 80-an ya, sekitar 83. Saya waktu itu 83 masih pakai Kawasaki KE ya. TS yang sekarang belum keluar itu Kawasaki KE itu 82, 83 saya pakai sampai ke Sumbawa waktu itu udah naik motor. Itu tahun sekian Mas Sofan apa tujuan ke Sumbawa sampai? Iya, waktu kan masih kuliah. Jadi kepinginnya waktu itu sudah punya obsesi kepingin ke Tambora itu. Kepingin ke Tambora. Ada apa nggak tahu, tapi kan zaman itu bukan adventure, bahasa kita cuman ya jalan-jalan, ketemu jalan apa aja kita lewati zaman itu. Jadi nyebrang dari
Lombok ke Sumbawa pun itu cuma ada satu kapal waktu itu, dan kapalnya kapal kayu, dan kita masih didoakan dulu, ada yang sesepuhnya mendoakan berangkat kapalnya. Tiang-tiang listrik masih pakai tiang dari kayu itu di sana zaman itu. Terus setelah itu Mas Sofan ketemu dengan komunitas, terus sekarang sampai saat ini kan Trail Adventure sangat masif sekali perkembangannya, di mana-mana hampir setiap desa ada komunitas. Awal komunitasnya Mas Sofan dulu dari mana? Apalang di Malang memang sudah ada terus gabung? Belum ada di Malang tahun 90-an belum ada. Adventure ya kita ngomongkan ya, belum ada. Jadi saya malah berkiblat atau berteman dengan anak-anak Jawa Barat ya, teman-teman Jawa Barat terutama di Bandung itu udah ada klub adventure, Terabas namanya itu. Saya ngeliatnya keren sekali nih orang-orang Bandung bisa ngetrail ke gunung kemana berbarengan. Mimpi aja di Malang kapan ya, saya sampai kadang naik trail itu ada orang bawa trail saya kejar, saya ajak ngobrol, kenalan, Pak boleh ini. Tapi sangat susah zaman itu ya, tahun 90 sangat susah, nggak punya teman akhirnya, masih belum punya teman. Jadi saya sering paling ke Bandung, ke teman-teman Bandung, ngumpul-ngumpul, ngobrol. Terus berangsur-angsur waktu, kemudian di Malang udah mulai rame. Di Malang pertama kali event adventure ya, di Jawa Timur lah katakan, di Jawa Timur itu tahun 2005. Tahun 2005 kita bikin event pertama kali dengan tajuk Bromo Crossing the Sand. Bromo Crossing the Sand itu start dari kota wisata Batu, finish di Bromo, besoknya dari Bromo ke Malang. Di Kota Batu. Kota Batu. Itu awal mulanya event di Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur. Tapi itu keren banget. Peserta cuma 120 mungkin. 120. Tapi keren. Itu ada artis, ada si Mas ini Matias Mucus. Tapi orang-orang Jakarta juga ya. Udah. Orang-orang Jakarta, orang-orang Bandung datang, orang Kalimantan datang. Mewakili, tujuannya dari Kota Batu ke Bromo. Ke Bromo. Hari pertama nginap di Bromo, kita besoknya baru dari Bromo ke Malang. Jadi tujuannya adventure, jalan-jalan. Iya, pure adventure. Terus kayak jalur-jalur gitu. Itu jalur. Langsung nyari on the spot atau kita survei dulu? Survei dulu. Iya, seperti biasa yang kita lakukan. Kita survei semua, di mana refreshmentnya, di mana pos satunya, di mana ininya, kita siapin semua, sweeper, kita siapin waktu itu. Sudah detail banget ya Mas. Detail. Sampai saat ini pun semakin kesini semakin rame event trail itu. Semakin bervariasi. Berdinamika, sehingga mereka bikin spesialis. Saking banyaknya komunitas, jadi mulai yang motor trail klasik, ada yang spesialis balap, ada yang tanjakan, ada yang macam-macam lah pokoknya. Menarik. Yang saya tangkap tadi namanya eventnya apa? Bromo Crossing the Sand. Bromo Crossing the Sand. Terus setelah itu dari event itu ada event apa lagi? Jadi sejarahnya event kita Jawa Timur ya, dari Jawa Timur itu. Setelah itu mulai ada kita di 2006 itu Sabawana ini orang-orang PNS yang punya wacana itu bikin event di waktu hari ulang tahunnya kota atau Kabupaten Malang. Dalam rangka HUT Kabupaten Malang. Betul. Sabawana. Karakternya kayak apa itu Mas? Sama dengan yang Mas bikin sebelumnya yang Batu atau Bromo Crossing the Sand. Hampir kayak gitu, cuman ini kan lebih masyarakatnya lebih banyak lebih banyak lagi peserta kan. Konsepnya bagus. Jadi di beberapa tempat pos-pos itu kita sediakan makanan khas itu, polo pendem atau apa yang khas di situ. Terus kita memang zaman itu memang nggak ada ngejar hadiah atau apa, jadi kita memang betul-betul pure adventure ya, mengenalkan wisata-wisata di kota Malang, di Kabupaten Malang, mengangkat wisata. Itu bagus sekali sebenarnya. Sabawana Adventure, namanya Sabawana Adventure gitu. Sabawana. Artinya apa itu Mas? Saba itu
sesuatu yang sering dilakukan ke suatu tempat itu sabah, sering melakukan. Wana itu hutan ya. Hutan. Sering main ke hutan atau sering bersilaturahim ke hutan gitulah. Jadi jalurnya pertama dulu Mas, Sabawana dulu di mana Mas? Sabawana 1 ya. Iya. Sabawana 1 kita memang fokus untuk daerah pantai selatan waktu itu. Jadi potensi wisata di pantai selatan kita kembangkan diantaranya di Kondang Merak, Sendang Biru. Nah, cuman jalur zaman itu dari Kondang Merak ke Sendang Biru itu ada sehari sendiri. Nah, sekarang 20 menit nyampe. Dari mana Mas? Dari perempatan Balikambang itu, dari situ, itu ke Sendang Biru dulu 1 hari. Masa Mas? Perjalanan. Iya, karena sungainya nggak ada jembatan semua. Oh. Kita seberangi sisir sungai ya? Seberangi. Seberang ya? Baru yang di Bajul Mati itu kan terlalu dalam itu. Kita sisir sampai di daerah Rowotrate itu baru ada nyebrangnya bisa, baru kita balik lagi ke. Iya, keren sih. Adventure beneran. Jadi Sabawana pertama itu kita ke arah pantai. Arah pantai. Pantai apa dulu Mas yang dikunjungi pertama kali? Yang pertama itu kita masuk. Sudah ada namanya belum pantai? Sudah, Bantol sudah ada, tapi kan belum terekspos, belum ada tiket atau apa dan sebagainya. Oh. Pantai Bantol kita masukin, Kondang Iwak, Kondang Merak, Sendang Biru. Berarti mereka sudah ada pantainya itu ya? Oh sudah, kalau pantainya sudah. Maksudnya untuk labelisasi itu sudah ada, cuman yang publikasinya yang belum. Iya, belum lah zaman itu, 2006 itu. Sabawana pertama langsung ke Sabawana pantai. Iya. Selang berapa tahun sama event yang pertama yang Bromo? Nyaris 1 tahun kan pas ulang tahunnya Kabupaten Malang. Iya. Per tahun jadi kita waktu itu. Jadi setiap tahun ada agenda Ya, momentum untuk agenda. kita kemana. Betul. Gitu ya. Dan kita plan. Jadi Sabawana 2-nya juga ke arah gunung, kita ke arah Pujon sana, ke arah Batu masih jadi satu mungkin waktu itu sama Malang. Kalau nggak salah dulu saya dengar Sabawana itu Sabawana itu kita ngetrail 2 hari Mas, lebih ya Pak? 2 hari. Terus nah kita itu camping atau ngecamp. Konsepnya ngecamp. Cuman dalam perjalanannya seru sih kita bikin kampung trail. Salah satu bikin kampung trail. Jadi rumah penduduk kita sewa dari panitia ya, disewa. Makannya juga ikut penduduk setempat, masak apa saja untuk makan malam dan pagi. Baru kita berangkat lagi. Lebih natural lah itu. Sosialisasi dengan masyarakat bisa, interaksinya bisa, dan ada income di masyarakat setempat. Jadi benar-benar tertata ya Mas. Jadi kayak semacam kita mau ngetrail ke ini event Sabawana misalkan. Jadi kita tentukan jalurnya, kita tentukan untuk peserta ini bagaimana nanti di sananya. Terus pasca eventnya juga kita harus perhatikan ya Mas. Setelah event treatment apa yang harus kita lakukan setelah event? Ke belakang sekarang itu mesti ada recovery. Jadi ada sosialisasi dulu, pra-event itu sosialisasi bahwa kita mau lewat sini dan sebagainya. Syukur-syukur kalau kita bisa bantu ya di jalur itu apa, di masyarakat itu lebih bagus lagi. Tetapi setelah itu ada recovery jalur kita, jalur-jalur yang diakses masyarakat, petani atau apa yang rusak ya kita perbaiki. Jadi event pertama adalah Bromo Crossing the Sign, kemudian berkembang menjadi Sabawana. Terus setelah itu kan banyak event-event lagi ya Mas. Termasuk dari Bayangkara juga kan dulu pernah bikin. Bayangkara apa itu dulu namanya? 3 Days ada. 3 Days ya. Bayangkara 3 Days ada. Terus beberapa teman-teman dari Polres juga ngadakan waktu itu kan, Mas Nova sendiri. Ya, kita dulu bikin road start. Yang pertama di start 1 yang di Kanjuruhan. Ya, itu juga menarik. Artinya ini potensi di masyarakat ya, hobi yang potensinya besar sekali. Sebenarnya dari pemerintah atau dari pihak-pihak yang terkait mesti bisa mengarahkan hal-hal yang positif di event-event mendatang. Iya. Tapi kesannya kan mungkin bagi beberapa orang yang nggak paham atau mungkin miskomunikasi. Pernah sih saya jalan-jalan tuh kelihatan jalur dilarang untuk anak trail ya gitu Mas.
Iki salahnya di mana gitu loh. Padahal kita tujuannya sebenarnya. Ya, benar sih. Banyak terjadi karena kita kurang sosialisasi, terus harus balance ya. Kita harus sering nah sekarang yang sering kita galakkan kayak trail syariah atau baksos kayak gitu-gitu. Kita bisa membantu masyarakat setempat. Itu yang harus kita sering sosialisasikan. Dan perlu lebih difahami lagi, adventure kan bukan balapan ya di sini. Jadi mesti tahu diri kita di kampung, mesti pelan. Ada jalur-jalur yang memang kita bisa kencang dengan motor, tapi kan ini kampung mestinya itu. Ini ada banyak unggas, kadang-kadang ternak kayak gitu-gitu kan mesti kita. Itu yang sering kita sosialisasikan ke teman-teman di dalam adventure itu. Jadi secara nggak langsung juga mengedukasi tentang keselamatan berkendara atau berlalu lintas ya. Harusnya kayak gitu. Makanya bagaimana kita di jalan itu harus tepos liro lah, sopan santun itu. Salah satunya. Tapi untuk diri sendiri paling nggak safety. Saya juga ke teman-teman masalah helm, masalah sepatu. Sepatu apa saja, yang penting sepatu dulu. Helm juga gitu lah, kalau nggak punya helm cross atau ini ya helm apa aja dulu lah yang penting. Karena kita di jalur kan juga nggak tahu kecocok mata karena ranting atau kaki yang banyak tonggak-tonggak. Itu sangat perlu disosialisasikan, dihimbau untuk teman-teman adventure itu untuk Anda sendiri kok ini. Tapi kadang kalau sudah di jalur kadang kita kadang suka lupa Mas. Wis ketemu koncone, wah ya udah kita bawa apa ini? Iya, makanya bawa motor. Ya, kadang-kadang makanya kan harus prepare dulu. Paling tidak direncanakan lah kita mau kapan mau ngejalur atau ngetrail. Itu mesti di planning paling enggak. Oh ya besok ini kan gitu. Enggak. Tapi kalau event trail ya, adventure trail itu kan event pasti sudah ada syarat-syaratnya, maksudnya kayak ketentuannya, safety-nya gitu ya, kan juga sudah kita sekarang juga ada wadah sih sebenarnya kayak IOF itu Indonesian Off-Road Federation, jadi yang mewadahi bukan untuk apa-apa sih, untuk safety aja, safety riding no compromise. Jadi ini untuk Anda semuanya kok, Anda untuk keselamatan bersama ya, untuk Anda juga. Jadi tidak harus, mohon maaf, nunggu kayak di lalu lintas di jalan raya kayak gitu, ada petugas baru kita tertib dan sebagainya. Harusnya sudah nggak kayak gitu. Ini kan untuk keselamatan diri pribadi. Nah, saya tertarik yang Mas Sofan bilang tadi trail syariah. Saya juga sering lihat Mas Sofan trail syariah. Kalau nggak salah dulu awalnya dari bulan Ramadan dulu atau sebelumnya memang sudah ada teman-teman kemarin, sebenarnya kan intinya bakso saja, cuman ini kan istilah saja. Ada teman di komunitas bikin ini namanya trail syariah, ya lebih menjual mungkin kata-katanya, bahasanya lah, dari Mas Yoyo itu waktu itu. Kita pakai bersama aja Mas Sofan, yang untuk kebaikan. Ya itu kan istilah saja. Ya kami coba menggali dari potensi adventure ini, tidak sekedar ngetrail, olahraga atau silaturahim saja, tetapi dengan ibadah masih sangat bisa sekali. Jadi biasanya kita trail syariah itu kita saweran atau bahasa kita pendaftaran lah, minimal donasi. Ada kadang-kadang kita coba minimal donasi 50.000. Mau 5 juta juga lebih bagus lagi, tapi biasanya untuk tempat ibadah, untuk santunan anak yatim, kaum duafa, saudara-saudara kita di dalaman, itu yang sering kita galakkan di situ. Jadi trail syariah untuk trail berbagi ya. Berbagi, sosial, amal ya Mas ya. Iya. Nah, terus kayak sama kan kayak event adventure trail, terus apapun namanya itu kan pasti butuh produksi. Kayak jalur gitu kan kita pasti butuh produksi, biaya produksi lah. Lah kalau trail syariah itu diambilkan dari sumbangan atau memang kamu nyumbang apa gitu? Pilot project kita kemarin itu kita coba dengan biaya Rp0. Jadi biaya apapun Rp0. Jadi kayak saya seandainya diminta tolong teman-teman untuk ngecek jalur, untuk setnya dan sebagainya, saya beli bensin yang uang pribadi, uang pribadi saya untuk beli bensin, untuk beli makan uang pribadi, masing-masing teman-teman juga kayak gitu.
sebisa mungkin bagaimana biaya operasional kita itu 0 rupiah, sehingga uang ini yang terkumpul dari donasi utuh untuk kita persembahkan kepada Allah, untuk kemanusiaan, untuk tempat ibadah, untuk apa saja, itu kan lebih mengena. Itu kalau menurut saya sih soul-nya lebih mengena. Jadi ada waktunya kita yang kerja, ada waktunya kita betul-betul sosial, gitu. Itu soul-nya lebih dapat. Terus ada ini enggak kendala-kendala Mas ketika khususnya pada musim pandemik ini kan teman-teman mungkin bikin event masih susah ya karena ke peraturan pemerintah juga karena memang demi keselamatan kita semua. Tapi teman-teman ini ayo ki wis gatel iki gak tau ngetril iki opo kan. Akhirnya banyak baksos. Terus gimana caranya mentreatmentnya teman-teman ini? Tidak mengurangi keinginan teman-teman ini untuk bersedekah, untuk beramal. Kan mereka dari teman-teman trail ya. Aku saya ngetrail yo. Aku caranya beramal dari sini gitu. Gimana caranya Mas Sofwan untuk di masa pandemik atau pasca ini kan sudah kalau waktu pasca, waktu pandemik. Ya sempat mohon maaf ya, sempat adu argumentasi dengan pihak Polres malahan. Sempat. Jadi saya tuh pengen mengedukasi aja. Kita paham dari anak adventure bahwa dari atas, dari sana semuanya harus aturan kayak gini. Cuman kan kita juga, saya ingin menyamakan persepsi ya. Artinya, makanya waktu itu saya tanyakan, yang dimaksud berkerumun itu jarak minimal itu berapa meter? Biar kami tahu gitu loh. Terus di tempat terbuka atau tertutup. Waktunya berapa detik, berapa menit dianggap berkumpul itu. Kalau cuma itu apa berkumpul. Sementara kita jarak motor saja udah 2 meteran. Semua nyaris pakai helm. Itu kan bagi saya ya bagi saya ini bukan suatu tempat berkumpul dan kita bukan untuk ngerumpi di situ. Kita untuk ngetril. Ngetril ini berolahraga, meningkatkan imun. Beramal, meningkatkan iman. Nah, ini kan sesuatu yang bagi saya ya, ini kan sesuatu yang harusnya mohon maaf lagi pihak TNI Polri mengawal kegiatan begini di masyarakat. Tegur kami kalau perlu dibubarkan kalau tidak sesuai dengan protokol kesehatan waktu itu. Jadi kami memang ya fair aja, maunya kayak gitu. Lihat Pak, kegiatan kami tidak harus dipotong nggak boleh ya. Ini kegiatan positif, meningkatkan imun. Nah itu ya, sempat ada friksi ini sempat lah. Ketika ada suatu permasalahan seperti itu, kita mau bikin acara syariah, pengalaman Mas Sofwan, waduh nggak bisa, kita nggak boleh karena ada alasan A, B, C, D gitu. Tapi apa yang mendorong Mas Sofwan untuk tetap ini harus dibantu nih, entah apa musola atau jadi kemarin yang cukup mengesankan bagi saya itu masyarakat setempat ini bantu bikin jalurnya. Untuk waktu itu TPG, kita bikin TPG. Saya tanya, ini saya kadang-kadang mau ya Allah. Pak, sampai malam bikin ini apa aja kok besok aja mereka di daerah Tajinan waktu itu. Ya, dia bilang, Mas, kami ini orang tua-tua nggak bisa ngaji. Ya kami cuma mengandalkan anak-anak kami lah supaya bisa sekolah, bisa ngaji. Ini ibadah kami. Nah, ini kan menyangkut masa depan anak bangsa bagi saya. Sesuatu yang tidak bisa ditunda. Kita nunggu pandemik sampai kapan pandemik? Ini yang saya ingin maju terus. Saya sampaikan kepada aparat, saya sampaikan, kawal kami Pak. Kalau salah, benar yang gini benar. Atau kita bubarkan kalau tidak sesuai protokol kesehatan. Sempat kayak gitu. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan happy ending ya. Wah ya sempat kucing-kucingan. Yang pengen saya angkat tuh kenapa yang bikin Mas Sofwan benar-benar iki kudu iso gitu loh. Ini harus jadi. Tempat TPG ini harus jadi. Ya, satu hari itu urgensinya tinggi ya. Ini pendidikan. Di mana saja di seluruh dunia itu pendidikan nomor 1. Pendidikan nomor 1. Kita dijajah dulu kan karena pendidikan juga salah satunya. Nah, hal kayak gitu yang terus kegiatan kami, saya pribadi melihat ini sangat tidak bertentangan dengan berkerumun tadi. Yang sangat ditakutkan ini bahkan meningkatkan imunitas kita. Donasinya meningkatkan iman kita kalau kita mau ikhlas dengan itu. Apa yang salah dari ini?
Makanya jauh hari saya ingin discuss ya kayak gitu. Apa Pak yang berkerumun itu yang bagaimana? Itu yang kemarin sempat. Jadi TPQ itu memang kondisinya sangat butuh, memprihatinkan. Butuh Terus kok pembangunannya. Ini harus dibantu kan gitu ya Mas Sofan ya. Harus dibantu dan kita bisanya bantu dengan cara itu. Vector. Dan alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah berjalan ya. Iya, dan luar berjalan. biasa sekali. Itu sudah kayak saudara sama orang-orang di sana. Saya datang sana tanpa mereka udah makanan ini, wah udah kayak saudara. Santrinya banyak Mas yang ngaji ya. Alhamdulillah. Kapan-kapan bisa kita lihat ke sana.